Halo, halo, hai semuanya. Gimana nih kabarnya? Semoga senantiasa sehat ya. Ketemu lagi sama aku Indah, dan kali ini kita bakal ngobrolin hal yang tentunya seru nih. Tapi kita nggak sendirian, kita bakal ditemenin 4 narasumber yang luar biasa. Untuk itu langsung aja kita kenalan terlebih dahulu. Narasumber yang pertama ada Kak Arum. Halo Kak Arum. Halo semuanya. Halo, narasumber kedua kita ada siapa nih? Ada Kak Melva. Halo Kak Melva. Hai. Narasumber ketiga kita yang pastinya kece abis, ada Kak Ridwan. Halo Kak Ridwan. Halo guys. Dan narasumber terakhir kita yang paling cool nih, ada Kak Ilzam. Halo Kak Ilzam. Halo. Gimana nih kabarnya guys? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, so far so good. Gak perlu berlama-lama lagi nih, langsung aja ke topik utama kita, yakni membahas tentang perlindungan konsumen. Nah, dari teman-teman ada yang tahu nggak nih perlindungan konsumen itu apa? Karena aku suka hukum banget nih, yang aku baca di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen serta produsen. Hukum tersebut timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Benar banget Kak Arum. Hal tersebut juga dapat berlaku dalam segala transaksi jual beli, secara langsung maupun secara online seperti yang kini kian marak. Walaupun terdapat transaksi yang tidak melalui tatap muka, konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan. Wah, gitu ya Kak. Ternyata perlindungan konsumen juga dibahas dalam undang-undang. Setelah kita mengetahui definisi dari perlindungan konsumen, kira-kira ada lagi nggak sih teman-teman yang perlu kita ketahui? Ada dong Kak. Kalau ngomongin soal perlindungan konsumen, nggak boleh ketinggalan ya soal peraturan maupun etika dari perlindungan konsumen itu sendiri. Wah, kalau boleh tahu apa aja tuh peraturan dan etikanya? Nah, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, masalah periklanan diatur secara umum pada pasal 8 sampai dengan pasal 16 dan secara khusus pada pasal 17 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Aku mau nambahin nih Kak, terkait pasal 17 Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu menentukan bahwa pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang pertama, mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan, dan harga. Pertama, mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan, dan harga barang atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang atau jasa. Kedua, mengelabui jaminan atau garansi terhadap barang atau jasa. Yang ketiga, memuat informasi yang keliru, salah atau tidak tepat mengenai barang dan jasa. Oh iya Kak Rum, selain itu pelaku usaha juga dilarang tidak memuat informasi mengenai resiko pemakaian barang dan atau jasa selanjutnya, mengeksploitasi kejadian dan atau seseorang yang tanpa izin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan. Kemudian, melanggar etika dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan. Pada pasal 17 tersebut ada pula larangan disertai sanksi pidana yang terdapat dalam pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pada pasal tersebut, ditentukan bahwa pelaku usaha periklanan yang melanggar pasal 17 ayat 1 huruf A, B, C, E, dan ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Sedangkan pelaku usaha periklanan yang melanggar pasal 17 ayat 1 huruf D dan F dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 500 miliar rupiah. Begitu ya teman-teman mengenai peraturan dan etika perlindungan konsumen. Teman-teman juga harus hati-hati nih, jangan sampai melakukan pelanggaran-pelanggaran agar tidak mendapat sanksi seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Ridwan. Tadi kita udah bicarain soal definisi sampai larangan beserta sanksi. Gak lengkap rasanya kalau belum membahas contoh dari perlindungan konsumen maupun pelanggaran yang sering terjadi. Ke Kak Melva dulu nih, contoh perlindungan konsumen itu seperti apa sih Kak?
Oke, jadi untuk contoh dari perlindungan konsumen itu sendiri itu adalah konsumen mendapatkan hak-hak dalam memilih barang, mendapat kompensasi dan ganti rugi, mendapat barang dan jasa yang sesuai, menerima kebenaran atas segala informasi pasti, serta mendapatkan pelayanan tanpa tindak diskriminasi. Banyak juga ya Kak, hak-hak yang dijamin dalam perlindungan konsumen. Terus buat Kak Ilzam, ada nggak sih Kak menemui iklan-iklan yang melanggar ketentuan? Aku sih pernah ngeliat di salah satu iklan yang kesannya tuh melebih-lebihkan gitu. Kayak kalau kalian perhatiin tuh banyak nih iklan di TV atau dimanapun gitu yang menyelipkan kata-kata pengakuan bahwa produk tersebut tuh produk paling terbaik atau produk nomor 1 lah gitu di antara yang lainnya. Contohnya tuh kayak iklan sampo Clear gitu. Sebut merek. Contohnya iklan Clear ya, yang diklaim sampo anti ketombe nomor 1 di Indonesia. Padahal kan kita belum tahu ya, apakah pihak dari perusahaan sampo Clear tersebut tuh ngelakuin survei terlebih dahulu atau enggak tuh. Nah, hal-hal kayak gini nih yang bertentangan sama etika periklanan yang ada di Indonesia, khususnya bab nomor 2, bab B, bab 2, B, nomor 3, ayat A yang berbunyi, iklan tidak boleh menggunakan kata-kata paling nomor 1. Emang bener ya, ternyata masih banyak terjadi pelanggaran iklan di Indonesia. Kita semua tentu harus lebih aware dong dengan hal ini, karena iklan memiliki peran yang cukup penting dalam mempengaruhi masyarakat. Maka tentunya sebuah iklan haruslah berkualitas dan memperhatikan tata aturan serta etika yang berlaku. Hal ini tentu dimaksudkan agar tidak berujung pada terciptanya iklan yang justru menjerumuskan masyarakat kepada hal yang kurang baik. Nah, baiklah guys, itu tadi adalah perbincangan singkat kita tentang perlindungan konsumen yang ada di Indonesia bersama narasumber kita yang keren-keren abis. Namun sayangnya kita sudah sampai di akhir sesi nih. Jadi kita harus berpamitan terlebih dahulu untuk teman-teman. Terima kasih untuk narasumber yang sudah mau menyampaikan waktunya hari ini. Oke guys, itu tadi adalah perbincangan singkat kita tentang perlindungan konsumen yang ada di Indonesia bersama narasumber kita yang keren-keren abis. Namun sayangnya kita sudah sampai di akhir sesi nih, jadi kita harus berpamitan. Terima kasih untuk narasumber yang sudah mau menyempatkan waktunya hari ini. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Jangan sedih ya guys, karena kita akan bertemu lagi lain kali dengan bahasan topik yang menarik lainnya. So, see you again and thank you. Bye-bye semuanya. Dadah.